karena orang ininya apa namanya bidangnya di sistem as a service. Jadi kalau misalnya kayak tidak tidak semua misalnya inilah sistem HR yang dijual. Padahal mah gue tuh nggak punya semuanya. Gue cuma punya sistem buat apa buat payroll doang gitu. Sementara sistem untuk sourcing, sistem untuk training, sistem untuk talent management dan lain-lain itu gue nggak punya. Cuman karena bisa di-combine dengan punya orang, ya, apa namanya? Gue itu bisa jadi gue nggak harus berinvestasi orang, harus berproses untuk sistem yang bisa diimplement gitu. Gon agak putus-putus Gon. Paham. Ya memang untuk pembelian alat ini ya ada beberapa pertimbangan sih. Cuma juga misalkan ya saya pernah ada di salah satu klien juga. Kebetulan ini ada hubungannya dengan HR juga HR. Jadi dia mempertimbangkan antara membeli alat absen atau memakai aplikasi absen yang tertanam di HP karyawannya. Nah, ini kan kalau dilihat dia kita analisa bareng, ternyata kalau beli alat itu sekitar di atas 1 juta ya. Kalau misalkan memakai aplikasi yang berbasis Android itu dengan karyawan yang jumlahnya hanya 4 orang, itu per bulan itu biayanya 40.000. Nah, menyesuaikan dengan cash flow juga akhirnya diambil keputusan si yang dipakai itu ya itu yang aplikasi Android. Jadi untuk pembelian alat juga harus melihat juga sih, harus dibuat juga proyeksi laba ruginya seperti apa, karena disitu kan muncul yang namanya biaya penyusutan ya, apakah bisa tertutup dengan omset, terus juga tergantung cash flow-nya juga. Jadi cukup worth it nggak kalau misalkan kita melakukan yang namanya capital expenditure ya, atau pembelian untuk aset jangka panjang. Ini jangan sampai pembelian aset di awal menyedot cash flow, terus untuk operasional kita kewalahan gitu kan. Jadi ada beberapa pertimbangan juga sih pada saat akan melakukan pembelian aset atau alat. Jadi melihat juga kemampuan dari cash flow si perusahaannya juga. Seperti itu. Prok, pengen nanya Prok, di tengah-tengah nih nyambung sama yang Udin sampaikan tadi. Ya. Sebetulnya investasi mesin itu masuknya bukan liabilities kan? Enggak, Itu mah kan jatuhnya beban ya. Kan liabilities mah sebetulnya masuknya ke aset ya. Hutang. Investasi ya. Liabilities itu kan hutang. Iya, hutang kan. Ya, jadi artinya kalau misalkan masuknya ke investasi, proyeksinya sebetulnya bisa bermanfaat. Kalau hutang kan jatuhnya ya manfaat juga sih, cuman jatuhnya ke beban ya. Ya, jadi kalau investasi kan gimana ya maksudnya? Coba ada penjelasannya nggak yang jadi lebih? untuk pengadaan alat ini kan bisa beberapa cara ya untuk pembayarannya. Kalau misalkan cash itu kan nggak jadi nanti cashnya berkurang, aset kita bertambah. Kalau misalkan belinya pakai hutang, itu nanti kan kita ada hutang, di sisi lain kita ada penambahan aset. Nah, biasanya memang perusahaan-perusahaan ini pada saat membeli aset, pertimbangannya memang apakah ini bisa mendatangkan income yang worth it. Kalau misalkan bisa, ya beli. Cuman kalau misalkan melihat cash flow-nya perusahaan tidak mencukupi, tapi kita butuh alat ini, akhirnya perusahaan akan mengambil langkah, dia akan melakukan hutang untuk pembelian aset ini. Seperti itu. Ada lagi? Siap, paham. Insight-nya mantap. Tadi Pak Haji, eta slide-nya pertanyaan kedua Mas, kalau nggak salah pasti soal ini ya, soal diskon sama startup ya. Oh ya, diskon startup ya, bakar uangnya tadi ya. Betul, saya juga pengen ikutan nanti ya, ngebahas ini.
Memang untuk bakar uang ini juga harus di awal itu proyeksi laba ruginya, bisnis plan-nya harus jelas gitu kan. Berapa lama kita harus bakar uang. Terus juga di titik mana memang bakar uang ini akan diturunkan setelah dengan perjalanan mungkin setelah punya basis konsumen yang cukup kuat, akhirnya mereka jualan dengan cara normal. Cuman kan masalahnya sekarang itu perilaku konsumennya agak berbeda. Sekarang tuh konsumen itu benar-benar dia ngelihat ngelihat di mana ada promo, dia akan beli di tempat tersebut gitu kan. Jadi nggak ngelihat dari sisi barangnya juga. Jadi perilaku konsumen yang sekarang itu seperti itu. Contoh misalkan kalau misalkan di GoFood itu kadang kita sekarang nggak ngelihat kayaknya enak atau enggak, ini gambarnya bagus, kayaknya bikin ngiler. Tapi sekarang tuh perilakunya kebanyakan orang itu mana yang promo, ada yang promo ini, terus iya lah yang dibeli. Nah kecenderungannya seperti itu. Cuman jadinya agak merepotkan juga dari sisi si business owner-nya. Makanya kita harus betul-betul bisa nge-monitoring laba ruginya, cash flow-nya, kapan kita harus menghentikan bakar-bakar uang ini gitu kan. Jadi harus benar-benar dimonitoring, terutama cash flow-nya ya. Soalnya UKM ini yang banyak pembunuh paling utama UKM ini di cash flow. Seperti itu mungkin. Mungkin ada tambahan. Berkaitan dengan itu, saya mau bertanya, itu katakanlah si istilah bakar uang itu ongkos marketing ya. Nah, dari pengalaman Pak Haji, itu tuh di UMKM tuh biasanya dari pengeluaran itu selama 1 tahun itu tuh berapa persen sih rata-rata di UMKM yang pernah dipegang? Sebetulnya untuk jumlah persentase ya ini bisa bervariasi. Terus juga melihat dari jenis bisnis kategorinya ya. Memang kisarannya ada di, kalau yang pernah saya tangani di kisaran 10-30%. Jadi tergantung juga ngelihat ke HPP-nya. Sekarang kalau misalkan HPP-nya 30% dari harga jual, berarti kan spare-nya ada 70% yang masih bisa digunakan. 70% ini untuk nutup biaya marketing, biaya overhead. Nah, kalau misalkan memang spare gross marginnya masih cukup tinggi, ini bisa jadi alokasi untuk biaya marketingnya bisa lebih besar gitu kan. Cuman untuk beberapa barang yang memang gross marginnya kecil, kayak kemarin saya sempat ketemu juga dengan pengusaha sayur online. Dia cukup tinggi ininya omsetnya. Dari Shopee aja dia bisa dapat bulan Mei itu 106 jutaan dari Shopee doang itu jualan sayur online. Nah, cuman kan kalau sayur ini marginnya nggak bisa gede juga kan. Nah, makanya kalau gross marginnya kecil, untuk biaya marketingnya juga nggak bisa terlalu tinggi juga gitu. Jadi ada pertimbangan ke sana sih. Seberapa banyak atau seberapa tinggi gross marginnya itu bisa jadi pertimbangan untuk menentukan budget marketing. Seperti itu. Paham Pak Haji. Ya. Ada pertanyaan lagi? Lanjut. Ini kita sekarang ngebahas soal endorsement yang tidak terkontrol. Ini yang sering terlewat juga oleh para business owner UMKM pada saat mereka melakukan endorsement. Endorsement ini bisa jadi ini juga ya, termasuk memberikan barang cuma-cuma ke teman, ke public figure segala macam. Nah, ini pencatatannya kadang tidak lengkap. Jadi bagi-bagi tapi tidak dicatat. Nah, ini akan jadi blunder. Kenapa? Karena seharusnya ini kan dikalkulasi sudah berapa rupiah untuk endorsement ini. Terus apakah sesuai dengan jumlah penjualan yang dicapai atau enggak gitu kan. Dan seharusnya juga tiap bulan udah dibudgetin untuk endorsement ini misalkan berapa rupiah. Jadi kita bisa
ada apa? Ada titik di mana ya udah untuk bulan ini cukup segitu dulu gitu kan. Jangan sampai bagi-bagi tapi tidak tercatat. Soalnya ini sering juga jadi si barang-barang endorsement ini tidak muncul di laporan keuangan, di laba rugi. Seharusnya ini kan ada biaya endorsement senilai HPP barang tersebut. Ya. Dan ini saya pernah waktu itu nangani bukan keuangannya, tapi waktu itu waktu masih di perusahaan konsultan IT, saya dengan teman setting apa alat untuk kasir. Ini produknya kue artis. Artisnya cukup terkenal juga dari Jakarta. Suami istri itu artis. Nah, kue ini kan pas awal-awal dia bagi-bagi ke ke beberapa public figure, itu tidak dicatat. Kemudian juga pada saat ini kue itu kan ada expire-nya ya, ada expire-nya biasanya dibagiin ke karyawan, ke masyarakat sekitar, ternyata tidak dicatat. Nah, pada saat baru jalan 3 bulan, ini ada masalah di keuangan. Dalam artian cash-nya itu ternyata sudah sangat minim. Setelah di-track, coba dicatat mutasi barangnya kemana aja. Nah, yang jadi masalah itu pada saat mengecek untuk barang yang endorsement ini ternyata tidak dicatat lengkap. Dan kalau misalkan dikalkulasi selisih stoknya itu, sepertinya memang di endorsement ini yang cukup tinggi jumlahnya dan cukup membebani laba rugi si perusahaan. Jadi akhirnya si brand kue artis ini hanya bertahan sekitar 3 atau 4 bulan waktu itu. Langsung tutup. Dan salah satu alasannya itu, di samping ada alasan lain ya. Jadi waktu itu ternyata bagian accounting-nya itu tidak ngerti accounting. Jadi dia membuat laba ruginya juga ternyata salah juga. Jadi laba rugi itu dia mencantumkannya penerimaan uang dikurangi pengeluaran. Nah, ternyata ini jadi masalah juga ya. Jadi akhirnya si brand kuenya hanya bertahan sebentar. Padahal ini artisnya cukup termasuk artis papan atas sih, artis ibu kota yang cukup terkenal. Dan sayangnya ini tidak bertahan lama. Nah, Syahrini ya, Prof? Lain. Syahrini waktu saya mempertahankan brand ini supaya tetap ada. Bukan artis laki-laki sih, dan istrinya artis juga. Ya, jadi memang untuk endorsement ini yang harus ditentukan juga per bulannya kira-kira berapa nih kita harus keluar gitu kan. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin, nah ini juga ada kalau misalkan ada brand baru dari teman, ya kalau misalkan bisa beli aja, jangan tester barunya gitu. Apalagi untuk yang baru itu kan budget marketingnya itu sedikit gitu kan, apalagi UMKM nggak besar gitu. Jadi ya kalau bisa beli ya kita support brandnya teman kita dengan cara membeli produknya. Proki nanya sedikit. Ya. Ini soal endorsement ya. Ini endorsement, apakah endorsement itu tepat atau tidak untuk produk-produk yang masa berlakunya atau masa kadaluarsanya pendek gitu. Kayak misalkan industri kuliner, makanan. Jadi dibandingkan dengan endorsement seperti bidang fashion yang istilahnya baju itu kan nggak ada expiration date-nya kecuali musim ya. Jadi kayak misalkan dia pemain basket, kita endorse dia dengan jersey, dengan sepatu, dengan apa yang notabene bisa dipakai berkali-kali, berulang-ulang gitu, dan dalam jangka masa yang lama, dibanding dengan kita misalkan usaha kuliner terus kita endorse yang istilahnya sekali makan udah habis gitu. Nah terus kira-kira efektivitasnya antara kedua jenis endorsement ini dibandingkan dengan misalkan untuk
impact-nya terhadap finansial ke UKM yang sedang kita bina gitu. Ya gitu aja. Makasih. Ya, sama-sama. Untuk bisnis kuliner, kalau saya lihat ya memang endorsement ini lumayan cukup efektif. Kenapa? Karena yang namanya makanan ya, itu perilaku konsumen tuh kadang dia ngiler kalau misalkan public figure itu dia misalkan nge-share di Instastory-nya waktu makan, kelihatan oh nikmat banget gitu kan. Kadang juga nggak hanya endorsement ke artis sih, misalkan kita ngasih makanan ke Dika misalkan ya, Dika makannya dramatis banget misalkan. Nah itu konsumen bisa terpengaruh untuk melakukan pembelian. Jadi menurut saya sih untuk endorsement makanannya itu cukup worth it lah kalau misalkan memang kita mengeluarkan budget endorsement. Apalagi kalau misalkan endorsementnya hanya barang aja nggak sama uang gitu kan ya, itu lebih bagus lagi. Soalnya dengan expire yang pendek makanan daripada keburu expire, mendingan kita lempar jadi endorsement aja. Cuman yang itu tadi harus tetap kita perhatikan nilainya. Kalau bisa dibudgetin sih per bulan misalkan harus berapa gitu kan, supaya nggak kebobolan nanti. Seperti itu mungkin. Ada lagi? Ini mau nanya, Prof, tapi lagi ngebahas endorsement, boleh ini ke Pak Moderator pertanyaannya langsung ke yang lain? Soal apa ini pertanyaannya? Jadi gini, Prof, salah satu faktor yang dinilai ketika suatu usaha itu mau upgrade gitu, si skala usahanya itu kan biasanya acuannya itu laporan keuangan ya. Minimal laporan keuangan setahun sama 2 tahun terakhir si bisnis ini teh sustain nggak gitu buat misalkan ada investor yang mau join gitu di bisnis itu gitu. Nah, kendala utamanya biasanya lagi-lagi kalau kemasan mah saya rasa kalau di Bandung mah udah sangat kreatif lah gitu, menarik dan kayaknya si para pelaku usahanya sudah sangat concern gitu soal itu. Tapi kalau ngelihat laporan keuangan bisa jadi eh, satu kelemahan gitu di antara para pengusaha ini. Nah, buat yang usahanya sudah jalan karena awalnya bonek gitu ya, modal nekat yang penting jalan aja dulu usaha gitu. Tapi ternyata usahanya bisa istilahnya bisa bertahan gitu. Cuman dia bermasalah di laporan keuangan. Ini start untuk memperbaikinya itu dari mana, Prof? Artinya kalau dirunut ke histori usahanya misalkan yang baru jalan 2 tahun ya, bahkan dia bingung gitu. Laporan keuangan 2 tahun yang lalu itu kayak gimana, dia sendiri bisa jadi nggak pegang datanya gitu. Apakah usahanya ini misalkan eh, keuntungannya sebetulnya nggak terlalu besar tapi banyak yang beli, apakah sebetulnya produknya bisa jadi yang lakunya itu aja, yang ini nggak laku gitu, tapi bisa menutupi sampai akhirnya dia nggak bisa gitu menentukan langkah untuk mau naik ke skala usaha yang lebih besar itu dengan acuan laporan keuangan dia nggak pegang. Nah, gimana Prof untuk menyiasati ini ketika usahanya sudah jalan gitu? Startnya dari mana? Kalau misalkan mau scale up ya, bisa aja salah satu acuannya ke asetnya. Dihitung aja sekarang neracanya. Neraca itu kan di dalamnya ada aset, hutang, sama modal ya. Kelompok utamanya itu. Kalau misalkan rasio modalnya cukup tinggi, hutangnya rendah gitu ya, itu terus cash flow-nya juga cukup bagus, misalkan penjualan stabil, cash flow juga sekarang misalkan posisinya cukup bagus juga,
jadi banyak uang di bank, stok cukup. Itu bisa jadi acuan juga sih untuk melakukan scale up. Cuman memang biasanya perusahaan-perusahaan yang besar pada saat akan scale up tuh biasa salah satu acuannya dia Minta lihat laporan keuangan. skala ekonominya. Skala ekonomi itu pada saat kita akan menambah jumlah produksi misalkan, atau membeli, kalau misalkan perusahaan trading, misalkan kalau misalnya kita belinya makin banyak, itu akan menurunkan nilai HPP atau enggak. Kalau misalkan kita menaikkan nilai stok kita untuk tujuannya menaikkan penjualan, tapi nilai HPP-nya masih persentasenya tidak semakin turun, nah itu ada di rem juga biasanya rencana scale up-nya. Cuman kalau misalkan nilai ekonomisnya, keekonomisan si perusahaannya cukup bagus dengan rencana kapasitas produksinya dipertinggi, terus HPP jadi semakin rendah, itu bisa jadi pertimbangan juga. Tapi yang paling utama sih kalau misalnya simple, saya lebih merekomendasikan coba dilihat dari komposisi neracanya. Neraca itu komposisi neraca bisa langsung dihitung pada saat itu juga, berapa asetnya, hutangnya berapa, modal berapa. Kalau misalkan sehat, dalam artian itu indikator pertamanya itu dulu gitu ya? Ya, dari situ kalau misalkan neracanya cukup bagus, itu bisa lah misalkan ada rencana untuk scale up, terutama di cash flow sih. Ini kan yang kadang jadi kendala itu di cash flow-nya. Jadi kita tuh dengan uang yang sekarang ada bisa istilahnya hidup berapa bulan ke depan gitu kan. Soalnya kadang-kadang si UMKM ini dia mau scale up dengan misalkan dengan ngebenahin web misalkan ya. Itu kan biayanya cukup besar ya. Saya pernah menjumpai juga case yang seperti ini. Dia dengan cash flow-nya kurang bagus waktu itu. Dan saya tidak merekomendasikan untuk dilakukan pembenahan di web, tapi si business owner-nya merasa udahlah ini bakal worth it lah gitu. Tapi ternyata kan seiring waktu berjalan, cash-nya diinvestasikan ke web, itu kan masuknya ke capital expenditure ya, itu investasinya jangka panjang web ini. Kalau misalkan hal itu jadi dia mengalokasikan dana yang cukup besar untuk web, terus cash flow-nya dengan yang seadanya, dikurangi pengeluaran tersebut, akhirnya goyang juga gitu. Akhirnya harus dilakukan suntikan dana baru, terus juga ada narik investor baru juga. Jadi kalau mau scale up, kalau misalkan datanya kurang lengkap, mending coba disusun aja neraca. Nanti iya. Mending ngabisin waktu untuk balikan lagi sampai benar-benar rapih ya. Ya seperti itu juga sih. Cuman neraca itu kan cepet ya kalau bikin. Karena kan gini, neraca tadi kan kaitannya di dalamnya ada HPP. Sementara untuk produk kuliner itu tuh nge-breakdown satu HPP, misalkan harga satu menu porsi gudeg itu udah termasuk di dalamnya, misalkan biaya OPEC misalkan ya. Cuman kan ada bagian-bagian yang saya masih bingung cara nge-breakdownnya gitu. Termasuk jasa saya sendiri kan kalau idealnya sih harusnya dimasukin ya. Saya sebagai pemilik dengan saya sebagai operator pengelola itu kan harusnya beda ya. Misalkan saya juga kan pemilik, tapi sementara ini saya masih yang istilahnya ya masak juga gitu ya, beli ke sana ke sini, terus nge-breakdown bensin yang kepake buat belanja, terus misalkan gas, listrik, air. Nah itu terus terang saya mah kewalahan gimana caranya bisa masuk ke HPP sehingga di dalamnya itu terakumulasi gitu harga per porsi gudeg itu
HPP sekian, saya tahu persentase margin saya di dalamnya berapa gitu. Jadi buat nanti ngedorongnya misalkan, oh kalau misalkan mau naikin margin yang gede, jualnya yang gudeg spesial, misalkan gitu. Perbanyak ke depan kan nanti masuknya ke promo. Berarti yang digenjot yang gudeg spesial, misalnya contohnya gitu. Yang lain dikurangi. Akhirnya kan bisa ada keputusan-keputusan manajemen gitu. Oke, yang ini jangan dulu dijual misalkan. Nanti naikin yang ini kan bisa kayak mainin apa equalizer gitu. Ada yang dinaikin bulan ini, ada yang diturunin. Nah, karena saya istilahnya ibaratnya nggak punya pegang data sedetail itu kumahanya halusnya. Gimana ya bagusnya? Kalau misalnya nggak detail, mendingan dari neraca dulu sih di apa kita melihatnya seberapa kuat dari sisi keuangan ya untuk bisa jalan sampai melakukan startup itu bisa ngeliat dari neraca kita lihat, kemudian juga mungkin Pak Encot juga bisa ngeliat juga kalau di bisnis kuliner yang Pak Encot ini menu apa sih yang paling banyak Ada dibeli? alhamdulillah ada yang paling istilahnya paling orang paling sering beli gitu. Soalnya kan di bisnis kuliner ini kenapa kayak McD misalkan, ya varian menunya sebetulnya nggak terlalu banyak. Betul. Kenapa? Karena kalau makan itu semakin banyak menu, semakin banyak juga bahan baku yang harus disiapkan. Diperlukan, betul. Jangka waktu expire. Masalahnya itu ada stok yang istilahnya numpuk, belum tentu bisa fast moving langsung keluar. Akhirnya malah jadi waste kan gitu ya. Makanya harus dikontrol juga menu yang paling banyak dijual itu yang mana. Coba iya. Cuman gini Pro, kekurangannya teh di antara menu yang paling banyak keluar ini saya juga nggak tahu apakah si ini tuh mengandung margin yang cukup tinggi karena saya nggak tahu di dalamnya itu HPP-nya berapa misalkan. Maksudnya HPP detail ya. Kalau HPP utamanya mungkin dari bahan baku bisa lah terestimasi gitu. Cuman ya itu tadi ya misalkan satu gudeg yang gudeg telur misalkan banyak nih. Terus saya nggak tahu sebetulnya HPP detailnya gudeg telur ini berapa gitu dan margin saya berapa persen di situ Mas. Gimana sih caranya? HPP bahannya aja dulu yang dihitung. HPP bahan aja dulu ya? Dari HPP bahan itu kan nanti kelihatan ya terus marginnya berapa. Nah, sesuai harapan atau enggak gitu sih gross marginnya. Terus kita lihat juga biaya yang harus kita tutup itu berapa. Apakah bisa ketutup dengan gross margin yang tadi sudah kita hitung atau enggak gitu kan. Kalau misalkan waduh ternyata kurang. Ini kan ada beberapa opsi bisa kenaikan harga, cuma itu paling terakhir ya biasanya kenaikan harga itu. Atau kita cari bahan bakunya bahan baku yang lebih rendah harganya. Substitusi. Atau bisa juga yang sekarang sering dijalankan oleh usaha itu dia mempertahankan harga. Betul. Tapi dia si makanannya itu diperkecil. Porsinya ya, porsinya. Saya sering lihat juga ini kok kayak misalkan kayak jadi lebih sedikit gitu ya, biasanya banyak gitu. Itu perusahaannya berarti membuat kebijakannya dia pengen mempertahankan cita rasa, kualitas cita rasa, porsinya rasanya bisa terjaga, tapi harga nggak naik gitu kan. Ya, jadi salah satu kesimpulannya jadi sebetulnya sementara ini kalau sulit sudah aja ngambil dari bahan baku aja ya acuan untuk si HPP-nya gitu. Si jasa saya dan listrik yang istilahnya masih agak sulit dihitung karena kan misalkan masih gabung sama rumah nih belum terpisah kecuali memang sudah ada sewa ruko berarti kan ada biaya sewa dan biaya listrik dan air segala macamnya di situ. Kalau masih gabung kan masih agak blur gitu ya ngebaginya gitu. Ya di estimasi aja sih listriknya biaya untuk ya alokasi persentase misalkan tagihan listrik sekian berapa persen jadi beban toko beban toko gitu ya. Oh siap pribadi gitu kan. Oke. Sementara berarti acuannya bahan baku aja dulu ya. Bahan bakunya ya dulu dihitung biaya bahannya berapa. Siap. Siap. Nah, satu lagi, Prof. Ya. Aset terkait sama aset. Tadi kalau ke neraca kaitannya sama aset.
biasanya aset yang dimaksud ini aset yang sifatnya ada nilai investasinya dalam arti misalkan yang tidak bergerak berupa contoh misalkan bangunan gitu ya, Hmm. toko atau kan aset peralatan dapur segala macam kayak freezer, kulkas itu masuknya apa sih? Kalau yang kayak gitu, Aktiva tetap itu aset bukan sih kayak gitu? aset ya. Itu itu kalau misalkan eh, dalam neraca Ada di aktiva terhitung dengan nilai yang bisa dinilai nggak gitu maksudnya? Atau itu memang ada depresiasi di situ? ada depresiasi. Oh, jadi Jadi harga istilahnya awalnya berapa dikurangi depresiasi nanti kan ada nilai buku. saat ini ya berarti ya Ya, saat ini tuh nilai saat ini. misalkan pada saat kita asetnya ada yang dijual misalkan bisa jadi Ah, rendah atau lebih tinggi dari nilai bukunya oh, oke. seperti Jadi jangan terlalu diharapkan kalau aset yang sifatnya depresiasi mah ya. Karena hmm, dia nilainya terus turun kan beberapa tahun ke depan juga kan bisa jadi habis ya. juga kalau misalkan memang si aset ini bisa apa cukup produktif ya ya worth it untuk digunakan gitu kan Dihitung untuk dihitung gitu. ya gitu. Dan di perusahaan besar malah untuk mesin produksi misalkan ya Ah, penyusutannya itu masuk ke HPP. oh gitu. Ya, kalau di manufaktur ya mungkin ini Boeing juga udah apa yang paling lebih kompeten Oh, untuk jadi contoh teman saya ada yang produksi bakso. Dia baru beli mesin apa sih? Kalau yang di vakum itu, jadi baksonya bakso bisa dikirim bakso kemasan. Ada di mesin vakum, ada sekitar 30 juta dia beli harganya itu. Itu berarti termasuk yang dihitung juga ya artinya. Meskipun dia akan mengalami depresiasi gitu di tahun-tahun ke depannya gitu. ya. Cuman kalau misalkan UMKM biasanya memang dia lebih sederhana. Jadi untuk penyusutan asetnya ada yang lebih banyaknya dia mau mengalokasikannya ke biaya penyusutan di luar HPP. Beda sama yang manufaktur. Biasanya manufaktur kalau di Ma- manufaktur itu kan masuk HPP itu terdiri dari 3 elemen. Ada biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, sama FOH atau factory overhead, biaya operasional si pabriknya. pabrik. Nah, Biaya operasional pabrik itu macam-macam, ada listrik, air bagian produksi segala macam. Cuman kalau di eh, UMKM memang untuk penyusutan hmm. mungkin supaya tidak terlalu memusingkan dari bisnis ownernya juga ya udah di biaya penyusutannya disatuin aja yang ada hubungannya dengan produksi sama dengan aset yang aset kantor itu istilahnya Oh, digabung, jadi nggak dipisahin gitu. tuh Tapi tetap dicantumkan, maksudnya ini berapa berapa berapanya mah ada tetap ya. Tidak ada tidak nggak gelondongan gitu maksudnya. tuh. Oh Biasanya iya. ada Siap. daftar ininya, ada daftar daftar aktiva tetapnya dan itu Oh, tiap siap. kan penyusutannya berapa berapa jadi kelihatan Siap, siap, siap. Jelas-jelas, Prof. ya, Atau nuhun, Proki, ada penjelasannya. Saya mau nanya, boleh nggak? ya mangga mangga Mana suaranya, Bang Wi? Ini kan dari tadi kan kuliner ya, kuliner sama apa tadi teh? kontraktor. Nah, saya mau nanya masalah pengelolaan, cara pengelolaan keuangan kalau di hewan ternak bagaimana ya? Pengelolaan biaya ininya perawatan segala macamnya gitu. Soalnya kan kalau hewan ternak kan banyak resiko ya, resiko gagal berkembang, kematian, cacat gitu kan? Jadi gimana pertanyaannya Jody seputar biaya-biayanya Ternak gitu. naon, Bang? Hah? Ternak meri. Contoh-contoh ternak ayam, contoh ternak ayam. Si Endra ta. Apal pisan ta. Ya, kalau ternak memang ada yang saya tahu ya. Coba saya belum pernah sih untuk yang hewan ternak. Cuman ada teman juga yang memang dia main di ternak domba. Nah, biasanya pengeluaran itu kan pakan, terus juga vitamin ya.
Terus juga kalau misalkan ada yang sakit itu dikasih obat juga. Seputaran itu sih untuk biaya-biayanya. Oh, biaya-biaya yang apa yang di luar itunya ya? Ya, biaya perawatannya kan seperti itu. Nah, pada saat misalkan hewannya ada yang meninggal misalkan, biasanya itu kan masuknya ke, kalau di perusahaan perdagangan barang mah biasanya ada yang namanya biaya kerugian stok atau ya biaya kerugian stok. Jadi kalau misalkan stoknya ada yang hilang gitu kan ya, kalau misalnya di perusahaan dagang nih, itu biasanya dibebankan jadi biaya. Nah, mungkin kalau misalkan di hewan, mungkin kurang lebih itu sih, hampir sama. Oh iya, oke. Ternak apa ini bang? Ayam. Hah? Ayam. Ayam kampus. Ya ayam atuh. Prok, materina masih panjang tuh, Prok? Nah, atau lumayan dikebut atuh? Ayam kampus. Slide keberapa dari berapa, Om Proki? Kalau harus dibuat 2 sesi aja kalau nggak masalah, cuman meh teu malam teuing Enggak. Kalau untuk yang apa? Materi pertama ini ada 4 slide lagi sih. Ya, siap. Kita habiskan aja tuh. Mau bahas ayam kampus atau gimana? Udah lanjut. Saya punya pengalaman juga pas ini dulu pas di konsultan ada permintaan program usaha karaoke. Saya agak kaget juga, ternyata ada HPP-nya juga. Iya betul, maksudnya itu gitu, maksudnya itu. Ternyata ada HPP ladies juga. Jika orang nanya itu tinggal telayat orang nanya Si abang mah jadi gitu. Eta mah Kang Yan tadi nu melenceng. Oh, itu kebiasaan ya. Aduh, Pak udah. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Sekarang ini slide selanjutnya, manajemen stok barang yang tidak tepat. Ini kadang mutasi stoknya tidak tercatat dengan rapi. Jadi misalkan ada stok masuk ya karena pembelian, itu ada yang tercatat, ada yang enggak. Nah, ini akan bermasalah juga, soalnya kalau misalkan pencatatannya tidak rapi, rentan sekali yang namanya selisih stok pada saat di stok opnam. Jadi stok barang nih betul-betul harus diperhatikan ya, soalnya banyak loss-nya tuh sebetulnya kalau yang pernah saya temui ya di sini banyak loss stok barang. Dan kemarin juga saya sempat kaget juga waktu ngeliat berita ya di IG, ada suatu brand tas itu, owner yang satu ngelaporin ke polisi, dia ngelaporin owner yang lainnya karena si owner yang satu lagi ini ngejual barang dagangan tidak melalui channel distribusi kantornya. Nah, itu sebanyak 47.000 piece kalau nggak salah. Ini saya agak kaget juga, berarti manajemen stoknya seperti apa nih kalau misalkan bisa sampai loss sebanyak itu gitu kan. Jadi betul-betul harus dipantau untuk stok barang ini supaya tidak terjadi kebocoran aset barang ya. Kemudian juga handling stok yang salah. Ini contohnya yang tadi. Ini kan tiap produk kategori itu beda-beda ya handling stoknya. Misalkan kayak kue atau kuliner ini kan ada masa expire. Ini juga harus ada monitoring. Jangan sampai stok kita itu busuk atau expire gitu kan. Jadi handling stoknya tuh harus benar juga. Kemudian juga kalau misalkan barang yang bukan kuliner kayak buku misalkan atau majalah, saya pernah sekarang lagi nanganin satu produk majalah juga, itu handling stoknya yang salah bisa jadi terjadi kerugian, misalkan naruh barangnya di dekat atap yang bocor misalkan. Nah ini kan kalau misalkan kena air, yang namanya produk majalah ini udah pasti
tidak bisa dijual, jadinya kerugian bagi perusahaan. Seperti itu. Mungkin untuk stok barang ada yang ingin ditanyakan? Lanjut ya. Nah, ini yang lanjut Om. Ini yang sering terjadi di UMKM. Ini case-nya banyak banget yang case yang ini ya. Tidak memisahkan rekening pribadi dengan rekening usaha. Nah, kenapa saya merekomendasikan rekening pribadi dipisah dengan rekening usaha? Karena kalau misalkan rekening pribadi owner ini nyampur dengan rekening perusahaan, itu nantinya, apalagi kalau ATM ya, ada ATM-nya, ini saya sering melihat ada penarikan dana oleh owner yang tidak terkontrol. Nah, pada saat si karyawannya nanyain, Pak ini pengeluaran untuk apa? Oh iya, kemarin dipakai untuk ini. Ini kan lama-kelamaan kalau misalkan dana perusahaan terpakai, terus terang akan menjadi masalah juga di cash flow perusahaan ya. Jadi pada saat perusahaan butuh uang, malah yang tersisa di rekening banknya itu tinggal sedikit gitu kan. Ini banyak banget case-nya yang seperti ini. Kemudian juga pada saat ada penggunaan uang perusahaan oleh owner, ini juga kadang-kadang si owner itu pas dikonfirmasi dia lupa juga ini untuk keperluan apa gitu. Akhirnya ada kesalahan pencatatan oleh bagian akuntannya misalkan yang seharusnya untuk urusan pribadi catat untuk beban perusahaan, jadinya malah jadi nambah beban ke perusahaannya sendiri gitu kan. Jadi tidak real laporannya. Ini juga ada transaksi yang tidak tercatat di laporan, misalkan ada penarikan dana oleh owner karena rekening pribadi dengan usaha itu dicampur, kita susah untuk melakukan pencatatan yang namanya laporan bank. Laporan bank ini kan kita mencatat semua transaksi yang ada di rekening bank, terus ditambahkan COA-nya atau masuk ke kelompok akun yang mana. Nah, kalau misalkan favorit sama urusan pribadi, ini akan sulit juga untuk pencatatannya. Sangat rentan terjadi kesalahan pencatatan atau ada transaksi yang tidak tercatat di laporan bank. Jadi sebisa mungkin rekeningnya dipisahkan antara pribadi dengan rekening perusahaan. Juga mungkin ada ini juga ya, kan sering juga ya si owner ini narik dana. Nah ini harus ditetapkan juga di awal bahwa ini penarikan dananya akan masuk ke kelompok mana. Apakah masuk ke hutang owner yang suatu saat akan dibayar, atau masuk ke prive atau prive, di mana nanti prive ini berarti sama dengan mengurangi modal usaha, atau penarikan dana ini juga bisa jadi juga untuk penarikan dividen atas laba yang sudah dibukukan oleh perusahaan. Jadi harus jelas untuk penarikan dana oleh si owner ya, kalau misalkan ada penarikan dana, ini untuk apa? Kalau misalkan untuk hutang owner harus dibayar, kalau prive harus mengurangi modal, kalau dividen berarti harus dari laba yang periode mana nih, harus jelas gitu kan. Jangan sampai penarikan dana tapi tidak jelas untuk kepentingannya untuk apa. Mungkin ada yang mau sharing tentang case yang ini? Ya, udah ada yang sharing ya. Lanjut aja. Oke, siap. Selanjutnya ini tingkat likuiditas perusahaan rendah. Likuiditas itu kan kemampuan perusahaan dalam membayar beban-beban atau hutang jangka pendek ya. Nah ini yang kemarin pada saat mulai masuk ke fase pandemi, ini pada saat perusahaan yang tingkat likuiditasnya rendah, ini benar-benar tidak bisa bertahan. Kenapa? Karena pada saat terjadi krisis memang yang paling diselamatkan yang pertama adalah cash flow-nya. Cash flow-nya harus bisa diselamatkan
dalam artian cash flow ini harus cukup untuk memutar istilahnya roda operasional perusahaan. Kalau misalkan cash flow-nya rendah, keburu ada krisis, kita nggak bisa jualan, perusahaan tidak bisa beroperasi, ya sudah lewat gitu kan. Jadi saya pernah menjumpainya yang di toko yang di BIP ini. Jadi dia numpuk di stok, cash flow-nya rendah, pas ada pandemi, mall harus tutup, tapi ada kewajiban untuk membayar gaji karyawan. Nah, bingung gitu kan si bisnis owner-nya. Akhirnya ya harus melakukan pinjaman ke sana kemari untuk bisa menutup biaya. Makanya saya sarankan si para bisnis owner ini untuk membuat proyeksi cash flow. Jadi harus tahu gitu. Misalkan pada akhir bulan misalkan gaji karyawan dibayarkan tanggal 1. Nah, itu tanggal akhir bulan misalnya tanggal 25 itu harus bisa jumlah harus ada di dana untuk gaji itu harus diamankan, jangan dipakai untuk kepentingan yang lain, supaya nanti pada saat memang harus dilakukan pembayaran itu uangnya ada gitu kan, seperti itu. Nah, ini juga untuk mayoritas aset ada piutang dan stok. Kita sering melihat atau dengar ya, mungkin ada beberapa usaha UKM yang bangkrut dengan posisi ya uangnya ada di luar, stoknya masih numpuk, tapi cash flow udah nggak ada, di akhirnya bangkrut itu si perusahaannya. Jadi sebisa mungkin harus bisa mengendalikan likuiditas. Oke, ada yang ditanyain soal ini likuiditas? Nanti saya mau di akhir aja Pak Proki. Nah, itu selanjutnya sistem permodalan yang tidak tepat. Ini saya banyak dapat case juga ya di UKM ini pada saat buka usaha, ini akad antar ownernya tidak diatur secara lengkap. Jadi haruslah penting mah buka usaha lah. Ini sebetulnya akan bermasalah pada saat nanti di perusahaan telah berjalan, terus misalkan mengenai pembagian keuntungan tidak diatur di awal, nanti ada yang merasa seharusnya mendapatkan jatah keuntungan yang lebih banyak, atau misalkan ada owner yang mau tarik modal, misalkan aturan tidak jelas, ini bisa jadi masalah nanti di kemudian hari. Kemudian juga ini antar owner tidak satu visi. Saya pernah menjumpai juga suatu perusahaan fashion, ownernya itu ada 3 orang kalau nggak salah, 3 orang. Yang satu dia pengennya untung atau rugi ini perusahaan harus tetap bisa mengeluarkan untuk donasi untuk sedekah. Tapi owner yang lain, tuh mun rugi mah ulah sedekah heula. Nah, ini yang kayak gini juga bisa jadi satu masalah juga gitu kan. Harus bisa satu visi si ownernya. Terus juga case yang lain, misalkan si ownernya ini ada yang pengennya perusahaan untung, terus langsung bagi-bagi dividen, bagiin semuanya keuntungannya. Tapi di satu sisi ada yang si ownernya itu pengennya udah keuntungan ditahan dulu aja, jadi laba ditahan, kita kembangin usahanya sampai jadi besar. Nah, kalau misalkan sudah beda visi, ini jadi bisa jadi masalah juga. Kalau misalkan nanti akhirnya si ownernya gontok-gontokan, ya yang dikorbankan akhirnya nanti perusahaan yang akhirnya harus tutup karena si ownernya tidak sepakat atau tidak satu visi. Nah, ini perhitungan dan pembagian dividen yang salah. Saya menjumpai beberapa UKM, salah satunya saya pernah nanganin itu clothing yang termasuk clothing senior di Bandung. Dia punya outlet juga di Sultan Agung. Jadi si owner itu setiap tahun sudah dibudgetkan dapat dividen sekian ratus juta. Itu flat sampai beberapa tahun.
setelah dihitung ternyata keuntungannya sendiri emang cukup besar. Cuman kalau misalkan dipaksakan harus mengeluarkan dividen sekian, jadinya laba yang ditahannya sedikit. Kalau misalkan laba ditahannya sedikit, untuk bisa ngembangin perusahaan agak berat juga. Ya, jadi untuk pembagian dividen juga ini harus diatur juga supaya antar owner ini tidak terjadi kesalahpahaman. Seperti itu. Mungkin untuk sesi pertama ini slide-nya udah beres. Apakah... Saya ngacungna masih banyak pertanyaan sebetulnya nih, banyak topik menarik. Sok sahaila, gogon heula. Oke, saya ya. Ya. Kalau saya bisa simpulkan dari tadi slide awal sampai slide akhir, yang jadi kendala adalah data ya. Gimana orang input data, gimana orang mengolah datanya dan menyimpan datanya, human behavior sama si organization behavior-nya. Ini tidak hanya ditemui di usaha UKM, tidak hanya ditemui di startup, korporasi pun yang pernah ini ya sama-sama aja, datanya masih acak adut gitu. Nah, sebagai sebagai advisor, kalau yang sepemahaman orangnya, sebagaimanapun canggihnya suatu sistem, tools atau apapun, kalau orang-orangnya tetap aja tidak disiplin untuk menginput data, tidak dilatih untuk menginput data, tidak menjadikan suatu kebiasaan input data itu jadi core values-nya, ya tetap aja di belakangnya 1-2 bulan 3 bulan pada rajin input, bulan keempat datanya udah bolong-bolong lagi kayak gitu lah. Ya enggak. Dari sisi seorang advisor, menurut Pak Proki, yang